Dulu memang secara ya kalau kita ganti kemasan tuh kan bukan cuma dari bentuk atau terlihatnya seperti apa, tapi desain juga. Nah itu kita perhatikan. Nah kalau bicara bisnis keluarga kan interesting ya, menarik lah ya bisnis keluarga. Ini gimana membagi perannya? Maksudnya apakah Mama masih in charge di operasional atau sudah jadi kayak komisaris atau seperti apa? Mungkin bisa cerita dinamikanya supaya mungkin ada teman-teman di sini yang bisnis keluarga pengen dapat bocoran gitu ya. Gimana sih mengelola bisnis keluarga, kok bisnis akur dan apa nih rahasianya supaya tetap harmonis gitu. Ya. Ini yang pertama kalau saya ini kan sukanya memang ngontrol ngontrol di bagian produksi aja gitu. Ibu di produksi ya? Jadi anak-anak tuh saya pikirin juga, ini anak yang pertama sudah megang di Batu Liti supaya yang lain juga punya peran itu. Makanya yang di sini saya kasih Arif yang nomor 2, yang nomor 3. Terus yang nomor 2 ini saya suruh cari di mana tempat yang bisa dikelola, yang bisa baru akan. Kalau Minta sendiri? Kalau pembagian peran itu kan sebenarnya tergantung dari apa kontribusi atau kemampuan yang kita bisa berikan gitu kan. Jadi kalau dari Mama, karena memang Mama merintis dari awal, otomatis Mama tahu seluk-beluk semua tentang produksi. Walaupun mungkin kadang nggak perlu posisi, kalau family business tuh kadang semua ngeblend gitu kan. Kadang nggak perlu posisi tertentu pada saat kita di operasional gitu, karena kenyataannya kita memang menghandle apa yang kita bisa handle. Cuman sekarang kita juga lihat nih bahwa semua bisnis itu berkembang karena ada sistem manajemen kan. Jadi sistem manajemen itu yang kami pelajari juga. Jadi seperti kita mempelajari perkembangan di bidang branding dan lain-lainnya, kita juga pelajarin apa yang lebih baik kita lakukan supaya kita lebih maju, lebih terkontrol, dan ya misalnya Mama nanti mau regenerasi atau gimana supaya nggak bingung gitu, karena sudah ada orang yang di ya gimana ya bilangnya succession gitulah untuk family business. Ini dalam transisi atau masih dalam proses? Transisi. Masih proses transisi. Kayaknya para audiens sudah ngiler banget nih ngeliatin dunianya. Mungkin kita coba aja yuk. Kita coba. Teh beras. Keluarga juga. Ini apa nih, khas Batu Liti? Iya. Teh beras. Jadi kalau misalnya orang ke Bali, dia mau cari minuman. Oh iya. Silakan Coach. Nah, mana tadi yang paling enak? Rasa kopi deh kita, karena udah siang nih kayaknya butuh kopi gitu ya. Kayaknya udah para ngiler nih ya. Nanti kalau ke Bali bisa langsung aja cus ya. Di sini nih dekat banget dengan airport. Atau kalau ke mall, kalau di marketplace bisa nggak? Marketplace bisa, kita ada di Tokopedia, terus di Bilibili juga sebenarnya ada, tapi lebih banyak orang sekarang pakai Tokopedia sih. Tokopedia ya. Kita cobain ya. Shopee juga ada, tapi memang marketplace itu kan tergantung preference ya. Gitu. Kadang-kadang orang punya dua-duanya, kadang-kadang ada preference salah satunya. Enak sih. Ya, rasa kopinya dapat. Sekalian ngopi ya. Makan kue sekalian ngopi. Kita pakai kopinya juga kopi asli. Kopi bubuk, kopi Bali gitu kita pakai untuk jadi bahan bikin isian kopinya. Ya, emang kulitnya juga ini ya, crispy, enak juga. Jadi nggak meluber kemana-mana ya. Ya, emang benar-benar juara nih ya. Bintang dan juara nih. Nah, jadi tadi mention ada cafe, itu berarti sudah apa? Itu memang ada hubungannya dengan Pia Bintang apa separate apa gimana maksudnya? Boleh cerita.
Jadi kalau misalnya kafe itu kan kita lihat juga dari demand ya, gitu. Karena itu lokasi kafenya by the way di Baturiti. Nah di Baturiti itu kita memang ada toko dan memang orang rata-rata tahu Pia Bintang Baturiti ya dari Baturiti gitu. Kita mikir juga nih gimana supaya orang bisa sambil makan pia, sambil ngopi atau sambil minum teh beras merah. Benernya ide awalnya tuh simple gitu, pengen supaya orang tuh makan, dia bukan cuma beli terus pergi, tapi bisa menikmati apa yang dibeli itu sambil dia ngopi atau minum. Bukalah kafe. Nah sedangkan zaman sekarang nih kalau kita buka kafe, kalau kita nggak nyediain snack yang lain atau makanan itu juga kok kayak kurang gitu kan. Jadi akhirnya kita sekalian lah kita sediakan menu-menu lain gitu. Dan kalau misalnya orang beli beli kopi di kafenya itu juga dapat pia kecil. Nah sekalian kita promosikan, walaupun misalnya orang itu cuma ke kafe nih, dia belum tahu tokonya, tapi pada saat dia minum kopi dia bisa cicipin itu pia dalam versi kecil. Oh asik. Jadi dia nanti kayak ada samplingnya gitu ya? Yes benar. Jadi nama kafenya apa? Mungkin bisa nanti ya di follow mungkin IG-nya. Bisa banget. Jadi nama kafenya Cafe Suka Baturiti. Suka, K-nya 2. Suka Baturiti, mantap. Ya, mantap banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bali, yang mau ke arah Bedugul ya berarti ya? Iya, benar. Nah, berarti lewat Baturiti? Karena itu di jalur utama. Kalau orang mau ke Bedugul, mau ke Singaraja, itu pasti akan melewati jalur itu. Pasti lewat jalur. Strategis sih. Kalau mau ngopi-ngopi langsung aja ya, berarti. Banget. Cus ke Suka Kopi gitu kan. Kalau toko kan udah lama di sana. Oke. Toko dari tahun 94. Ya, oke. Nah, mungkin last question untuk ke depan nih ya. Tadi saya dengar mau akan ekspansi, ada bukan outlet baru, mungkin manajemennya di upgrade gitu. Apa kira-kira Ibu harapan Ibu terhadap Pia Bintang ini untuk generasi selanjutnya itu apa? Supaya bisa terus ya berlanjut ya, anak-anak bisa mengembangkan lebih luas lagi. Oke. Kalau dari Anita gimana? Dari new generation ya, atau kita bilang next generation, you and brothers ini apa nih kira-kira visi ke depannya? Ambisi gitu ya? Ambisi, kalau ambisi ke sana kan besar banget ya. Kalau dari saya pribadi, saya yakin juga kakak-kakak itu juga memiliki visi yang cukup sama gitu. Continuing the legacy. Wow, kita ingin kembali bukan mengenalkan ya, tapi mengingatkan bahwa pia tradisional tuh yang seperti ini, pia kita sudah ada lama dan memang tetap bisa bertahan lah seperti yang Coach Ben bilang, kok bisa sampai 100 tahun gitu kan. Siapa yang nggak mau kan gitu, bisnisnya bisa berlanjut sekian lama. Dan ya continuing the legacy itu adalah continuing legacy-nya dari kakek, dari mama, dan bagaimana orang bisa kemudian menjadikan ini option gitu, bukan option, choices gitu, menjadikan ini sebuah pilihan pada saat mereka mau beli pia di Bali. Gitu. Wah daripada pia yang lain gitu, coba pia yang legendaris ini, coba pia yang tradisional yang bisa dibilang khas Bali banget. Dan ya kalau bisa seperti yang tadi Mama bilang, memperluas, jadi bukan hanya domestik tapi internasional juga gitu. Dan kita mungkin bisa export, bikin yes benar, bisa bikin pia yang secara packaging aman, secara kualitas dan daya tahan itu juga bisa untuk ini. Sekarang sih kita ada ya kirim ke Australia, ke Singapura ada. Right. Tapi mereka bawa sendiri gitu biasa.